Halo, selamat siang semuanya. Masih semangat? Semoga tetap semangat terus ya. Pada pembelajaran siang hari ini, kita akan belajar bagaimana cara mengolah hasil sitasi yang sahih pada sebuah karya ilmiah. Adapun tujuan pembelajaran pada siang hari ini diharapkan nantinya kita dapat mengelola hasil sitasi yang sahih dalam sebuah karya ilmiah dengan menjunjung tinggi rasa tanggung jawab secara kolaboratif, sistematis, dan terukur. Adapun pokok bahasan kita pada hari ini yang pertama adalah mendiskusikan tentang mengolah sitasi pada sebuah karya ilmiah. Yang kedua, diharapkan setelah menonton video ini, kita mampu mengolah hasil sitasi yang sahih pada sebuah karya ilmiah menggunakan aplikasi Mendeley. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang tahu apa itu sitasi? Mungkin bisa ditulis di kolom chat ya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sitasi atau kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan orang lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Berdasarkan pengertian kutipan di atas, penulis dapat menulis ulang terhadap bahan bacaan atau pustaka yang telah dibaca. Bahan bacaan atau pustaka yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam kegiatan menulis ulang tersebut. Sitasi diperlukan untuk menghargai hasil karya atau pikiran orang lain dan untuk menghindari praktek penjiplakan atau plagiasi. Selanjutnya, sitasi merupakan elemen yang penting untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah. Sitasi tidak dapat dilepaskan dari sebuah karya tulis ilmiah. Pada umumnya, penulis pemula, para pelajar, mahasiswa, dan masyarakat akademik melakukan plagiasi secara tidak sengaja. Hal ini dikarenakan mereka kurang berhati-hati ketika membuat sebuah kutipan atau sitasi yang seharusnya dapat dikurangi dengan bantuan perangkat lunak berupa Mendeley. Adanya perangkat lunak seperti Mendeley dapat dimanfaatkan untuk membantu penulisan sitasi, membuat para penulis dapat mengolah dokumen referensi yang dimilikinya. Di sisi lain, daftar pustaka juga mempunyai kaitan erat dengan sebuah karya tulis ilmiah. Sitasi yang digunakan di dalam teks harus tertuang dalam daftar pustaka dan sebaliknya. Jadi, sitasi atau kutipan merupakan sebuah informasi yang ringkas mengenai dokumen yang kemudian disisipkan atau dimasukkan ke dalam teks, entah itu sebuah karya tulis maupun jenis dokumen lainnya, yang kemudian informasi mengenai kutipan tersebut dimuat secara lengkap pada daftar pustaka. Nah, cara menulis sitasi dan daftar pustaka akan menjadi salah satu keterampilan yang dibutuhkan seseorang dalam melakukan kegiatan penulisan. Memahami berbagai model sitasi, mengetahui cara membuatnya, dan menuliskan daftar pustaka merupakan bagian dari upaya untuk menghindari plagiarisme yang bisa dilakukan oleh seorang penulis. Hal ini merupakan pengetahuan yang krusial dalam pembuatan suatu karya tulis ilmiah. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas kenapa sitasi itu penting atau fungsi sitasi. Menurut J.D. Hunter, dalam tulisannya yang berjudul The Importance of Citation, menyatakan bahwa setidaknya ada 3 alasan mengapa sitasi itu penting, yaitu: pertama, karena ide-ide yang dituangkan dalam satu tulisan adalah merupakan mata uang bagi seorang akademisi. Artinya, semakin banyak sitasi dilakukan, maka kredit terhadap kontribusi idenya semakin banyak. Kedua, karena tidak melakukan kutipan dengan benar akan merusak hak orang yang mempunyai ide pertama kali. Ketiga, karena ada kebutuhan untuk melakukan pelacakan atau penelusuran terhadap perkembangan suatu ide atau teori. Dalam mengolah sitasi pada sebuah karya ilmiah, kami menggunakan aplikasi Mendeley.
Mendeley adalah suatu perangkat lunak yang berkonsep open source dan mampu dimanfaatkan dengan bebas oleh dosen, peneliti, dan mahasiswa guna mengolah dan mengorganisir dokumen dan referensi ilmiah. Mendeley merupakan aplikasi manajemen referensi gratis berbasis desktop dan web yang diproduksi oleh Elsevier. Aplikasi untuk mengorganisir referensi akan sangat membantu penulis dalam mencari kajian literatur yang relevan, dapat menyimpan referensi dan informasi, bibliografi, membantu penulisan citasi, dan daftar pustaka dengan otomatis pada karya tulis dengan mengikuti format tertentu. Nah, mungkin bisa diperhatikan ya teman-teman. Sebentar lagi kita akan menyimak bagaimana cara mengolah hasil sitasi. Langkah pertama yaitu kita harus mengunduh dan menginstal aplikasi Mendeley terlebih dahulu pada perangkat komputer yang akan digunakan dalam menulis karya ilmiah. Software Mendeley bisa di-download secara gratis melalui link tersebut. Selanjutnya, klik download lalu akan tampil kotak dialog untuk penyimpanan file Mendeley. Setelah selesai mendownload file, lakukan instalasi Mendeley aplikasi. Adapun langkah-langkah instalasi dapat kita lihat di gambar berikut. Setelah selesai proses instalasi, sebelum menggunakan Mendeley Desktop, pengguna diharuskan login menggunakan email yang sudah didaftarkan sebelumnya. Jika belum mendaftarkan, sebaiknya pilih register untuk mendaftarkan email kalian. Adapun langkah-langkah register adalah sebagai berikut. Yang pertama, masukkan alamat email yang aktif. Yang kedua, masukkan nama depan. Yang ketiga, masukkan nama belakang. Dan yang terakhir, buat password atau kata sandi untuk masuk ke Mendeley Desktop. Setelah diisi semua, lalu klik continue. Kemudian terdapat tampilan pengisian field study. Nah, di sini yang pertama, kita memilih field of study sesuai bidang ilmu atau jurusan studi kita. Yang kedua, pilih academic status sesuai dengan status kita, apakah sebagai mahasiswa, peneliti, maupun pustakawan. Setelah selesai, kemudian klik create akun. Kemudian isikan juga institusi tempat kalian. Kemudian pilih save and continue. Nah, sampai di sini kalian sudah berhasil membuat akun yang dapat digunakan untuk login di Mendeley yang sudah terinstal pada laptop kalian. Oke teman-teman, langkah selanjutnya yaitu kalian buka aplikasi Mendeley kalian. Setelah itu, masukkan email kalian yang sudah kalian daftarkan. Lalu setelah itu masukkan passwordnya. Nah, ini adalah tampilan setelah kalian login. Langkah selanjutnya yaitu kalian bisa buka aplikasi Google Scholar. Nah, kalian cari karya ilmiah mana yang akan kalian gunakan. Misal di sini aku mau menggunakan sebuah karya ilmiah yang ini, pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa di tengah pandemi COVID-19. Nah, di sini aku mau mencari kalimat yang akan aku gunakan. Misalnya
di sini ada kalimat motivasi merupakan dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia, termasuk dalam kegiatan belajar. Motivasi mendorong seseorang untuk belajar untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Misal aku akan menggunakan kalimat ini ya, teman-teman. Setelah itu, kalian bisa buka aplikasi Microsoft Word kalian. Dan kalian harus pastikan Microsoft Word kalian itu akunnya terhubung atau sama dengan akun aplikasi Mendeley kalian. Nah, kita paste kalimat yang tadi kita ambil. Jangan lupa kita parafrase kalimat yang kita ambil ya, teman-teman. Kita akan parafrase terlebih dahulu. Motivasi adalah dorongan mental yang memengaruhi dan mengarahkan perilaku manusia dalam kegiatan belajar. Motivasi berfungsi untuk mendorong seseorang agar belajar demi mencapai tujuan yang diinginkannya. Nah, cara kita mendapatkan citasinya yaitu kita bisa klik kutip, lalu kita download Riffman-nya ya, teman-teman. Nah, di sini udah aku download ya, teman-teman. Sembari menunggu loading ini, kita buka aplikasi Mendeley-nya. Lalu kita klik Add New, menambahkan, lalu Import Library, lalu klik List, lalu masukkan list yang sudah kalian download tadi. Oke, di sini udah masuk ya, teman-teman. Langkah selanjutnya yaitu kalian akan menambahkan citasi. Nah, caranya gimana sih? Nah, kalian buka ini reference, lalu klik Mendeley Site. Oke, setelah itu kalian arahkan kursor kalian di akhir kalimat yang sudah kalian parafrase tadi. Lalu klik judul karya ilmiah tadi. Lalu kita insert one citation. Nah, sudah teman-teman, di sini sudah terdapat citasinya. Apabila kalian ingin daftar pustakanya, kalian tinggal klik tiga di pojok, lalu insert bibliografi. Kita ketik continue. Nah, sudah muncul, teman-teman. Jadi itu caranya kita mengolah citasi. Semoga bermanfaat.